Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Cipto Tunggul Wardoyo. Saat ini saya sedang menempuh jurusan pendidikan profesi Insinyur PSBPI Undip dan kali ini saya sedang melakukan tugas mata kuliah kode etik dan etika profesi insinyur, di mana tugasnya adalah mencari berita terkait dengan kegagalan bangunan atau konstruksi yang ada di Indonesia, atau juga bisa kegagalan yang terjadi di lingkungan kerja, dan tentunya nanti kita akan coba mengomentarinya bagaimana etik dan etika dari profesi insinyur dan bagaimana insinyur itu menjawab berita-berita kegagalan bangunan tersebut. Jadi tema yang akan saya bawakan adalah tema terkait dengan maraknya kecelakaan konstruksi yang menekan korban jiwa ya. Mungkin sebelum kita lanjut, saya akan coba setelkan berita pada tahun 2017 hingga 2018 cukup banyak girder-girder ya yang jatuh sampai dari pihak regulasi memutuskan untuk stop atau memutuskan untuk menghentikan seluruh pekerjaan atau proyek infrastruktur di seluruh Indonesia pada saat itu. Mari kita dengarkan video atau berita terlebih dahulu. Kembali terjadi. Kali ini kecelakaan menelan korban jiwa sebanyak 4 pekerja konstruksi. Kecelakaan ini terjadi ketika pekerja tengah memasang peluncur girder. Sebelumnya, kecelakaan juga terjadi di pembangunan tol Depok Antasari yang roboh awal Januari lalu. Sejumlah peristiwa kecelakaan ini menimbulkan pertanyaan akan keamanan dan kekuatan teknologi girder dalam infrastruktur. Namun, penyedia teknologi PT Girder Indonesia memastikan teknologi ini sangat aman untuk diaplikasikan. Kalau bertanya tentang yang girder tipe yang dan sebagainya, ya seperti saya seperti tadi bahwa tapi kekhawatiran itu harusnya tidak perlu terjadi dan saya bisa ngerti kalau itu pertanyaan dari orang awam dan sangat saya orang yang di bidang konstruksi struktur saya rasa tahu bahwa hati pertanyaan itu tidak harus muncul. Insiden yang melibatkan girder milik PT Girder di Tol Desari murni karena kecelakaan dan bukan masalah kualitas. Girder tersenggol ekskavator dengan posisi tertidur. PT Girder Indonesia memastikan kualitas girder mereka telah lolos uji. Bahkan pengujian dilakukan dengan tingkat tekanan melebihi beban yang ditentukan regulator konstruksi. Namun perusahaan mengakui titik krusial dari teknologi ini terletak di pemasangannya. Kontraktor memerlukan pengamanan ekstra saat melakukan pemasangan. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita amati terkait dengan konstruksi girder ini sudah disampaikan juga dari para pakarnya. Di sana ada PCI Girder Indonesia yang memastikan bahwa secara perhitungan engineering keinsinyuran, secara perhitungan teknisnya, kemudian secara metode pengerjaannya itu tidak ada masalah, tidak ada hal-hal yang menyimpang ya. Artinya dia sudah sesuai prosedur yang benar dan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan lah di Indonesia gitu. Oke, jadi tadi kalau kita bisa lanjutkan lagi. Kecelakaan warnai akhir pekan kemarin. Betul, Minggu siang salah satu jembatan di proyek tol Pasuruan Probolinggo di desa Cukur Gondang, Grati, Pasuruan, Jawa Timur ambruk. Bukan hanya pekerja proyek yang jadi korban. Jembatan juga menimpa satu truk kontainer, satu mobil pickup, dan 2 unit sepeda motor. Akibat insiden ini, seorang pekerja tewas dan 2 lainnya terluka. Korban 2, yang 1 meninggal, yang 1 enggak. Itu yang selamat yang di mobil itu? Yang di mobil. Itu bagian ngirim solar mungkin. Yang sini tuh karyawan ya Mas.
yang pakai proyek. Kalau di atas banyak, Mas. Kalau jatuh semua ya mati semua. Yang di atas tetap. Minggu malam, polisi pun telah menggelar pemeriksaan awal. Dugaan sementara, grader sepanjang 50 meter ini runtuh saat pemasangan. Pada saat pemasangan itu mengalami goyang, kemudian roboh. Roboh mengenai grader yang sudah dipasang kemarin, yaitu grader 1, 2, dan 3. Sehingga keempat grader yang seharusnya terpasang itu semuanya jatuh ke bawah. Lalu bagaimana tanggapan pihak kontraktor? Pihak waskita selaku kontraktor hingga kini masih melakukan penyelidikan. Mereka juga berjanji akan menanggung seluruh biaya perawatan korban dan menjamin kebutuhan pokok keluarga korban yang tewas. Ini yang masih belum konklusif ya. Penyebabnya apa? Karena sekali lagi semua prosedur, langkah-langkah instruksi kerja sudah kita laksanakan. Tapi faktanya masih terjadi. Ini yang akan kita selidiki. 6 bulan terakhir ini ada paling tidak 5 kali kecelakaan. Dan khususnya hampir semua kecelakaan itu pada saat pemasangan girder yang panjangnya 50 meter dan bentuknya kayak huruf I. Dan setelah dikaji oleh Departemen PU, memang tipe ini yang paling risiko tinggi. Apapun alasannya, pemerintah dan para kontraktor proyek infrastruktur harus bekerja cepat mencari solusi. Tanpa itu bukan tidak mungkin korban kembali berjatuhan. Tentunya hal ini akan semakin mengikis kepercayaan publik yang memang awam akan kualitas proyek dan infrastruktur yang dibangun. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi memang secara kontraktor yang mengerjakan juga, saya juga yakin BEM Karya, para kontraktor itu pasti memiliki prosedur-prosedur yang standar ya, di mana mereka tidak akan menyimpang prosedur-prosedur tersebut. Nah, ketika prosedur-prosedur itu sudah dijalankan dengan benar dan sudah sesuai, tidak ada kesalahan di SOP-nya, tapi masih terjadi, artinya ada suatu hal yang perlu kita dalami lagi gitu. Disinilah regulasi akhirnya memutuskan untuk menghentikan seluruh pekerjaan erection girder di tahun itu serentak. Kenapa? Karena memang hal ini sudah terjadi di beberapa proyek-proyek dalam kurun waktu yang cukup singkat ya. Mari kita lihat seperti apa sih sebenarnya metode konvensional atau metode yang sering dipakai ini mengakibatkan girder itu jatuh. Di sini terlihat jelas posisinya ketika kren ini dijalankan dengan kecepatan yang sudah sesuai prosedur juga, masih ada celah di mana di sini adalah sling. Memang saat itu masih menggunakan sling. Jadi sling ini tidak mampu menahan gaya puntir. Akhirnya ketika dia tidak mampu menahan gaya puntir, kita tahu sendiri bahwa girder pretest ya, yang menggunakan tension itu memang dia kuat terhadap daya tekan. Namun ketika dia akan lemah sekali ketika dia terpuntir dan dia akan tidak mampu menahan beban. Nah, di sini beberapa berita-berita yang sudah bermunculan ya pada tahun itu, di mana rentetannya itu ada sekitar 12 rentetan kecelakaan konstruksi dalam 7 bulan terakhir ya. Artinya 7 bulan itu di 2017 hingga 2018. Izinkan saya menutup kontraktor. Tentunya kontraktornya juga ini berbagai macam, tidak hanya satu kontraktor, namun berbagai macam kontraktor juga mengalami hal yang serupa gitu ya. Artinya memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki terkait dengan penanganan atau pelaksanaan metode kerja lifting girder ini. Dalam hal ini tadi kalaupun secara girder atau secara teknis girdernya itu sudah memenuhi syarat, maka tentu perlu dikonsenkan lagi bagaimana supaya girder ini diangkat sedemikian rupa sehingga menghindari atau menghilangkan
kegagalan konstruksi tersebut. Sudah saya sampaikan, sebelumnya bahwa pada saat itulah, menteri atau PUPR, di mana dewan komitenya di sana ada KKJTJ, Komite Keselamatan Jalan, Jembatan, Terowongan, menghentikan seluruh proyek infrastruktur per hari itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah seluruh kontraktor yang sedang bekerja di infrastruktur, tidak dapat melakukan pekerjaannya. Kenapa demikian? Karena memang, secara regulasi, masih melakukan pengkajian ulang bersama dengan tim-tim ahlinya, dan saya yakin PEI berada di sana gitu ya. Karena memang secara keinsinyuran ada di PII dan, setelah dikaji ditemukanlah sejumlah, kesimpulan terkait dengan kasus proyek-proyek tersebut. Maaf. Yang pertama, kondisi pemasangan girder-nya tidak stabil. Kemudian gantungan derek mengalami pelonggaran sehingga girder berrotasi. Lalu vertikalitas gantungan sulit dikontrol. Kemudian bracing baja tulangan tidak mampu menahan gaya guling. Jadi ketika girder itu sudah dipasang, untuk sementara dia akan di bracing ya, supaya dia tidak bergoyang ya, karena pasti para pekerja dan yang lain-lain akan memposisikan mereka ada di sana, walaupun memang, secara prosedur di SAE dia sudah menggunakan body harness, sudah menggunakan railing atau, pencantolan pada body harness-nya, namun memang girdernya itu sendiri ketika bracing bajanya itu tidak mampu menahan gaya gulingnya, otomatis girder itu akan jatuh juga. Dan ketika dia akan berguling, dia akan jatuh dan patah. Kemudian, yang nomor 5 itu adalah jack hidrolik tidak bekerja optimal saat proses tracing-nya. Jadi ini, ada di, pra ya. Sebelum, girder itu terpasang kan biasanya di pretest dulu, di stres dengan jacking hidrolik. Nah, ketika, hydraulic jacking itu tidak melakukan tension yang optimal, maka girder itu, bisa dikatakan kekuatan tensionnya itu kurang. Nah, bagaimana melakukan tes load-nya? Jadi, kita harus melakukan tes load terlebih dahulu, dengan ketinggian tertentu diangkat dan kita tunggu beberapa menit atau mungkin beberapa jam. Ketika dia terjadi lendutan, maka, perlu dipastikan bahwa ada sesuatu girder itu akan memiliki resiko akan gagal gitu ya. Kemudian setelah jacking hidrolik juga perlu juga, dikonsenkan adalah terkait dengan sambungan beton yang basah ya. Jadi wet joint yang lemah. Kenapa? Karena ketika part per part girder itu disambungkan kemudian di jacking hidrolik, masing-masing part itu kan, diberikan, beton ya. Jadi ketika sambungan-sambungan itu belum sepenuhnya kering, tentu secara prosedur juga sudah dipastikan tidak boleh dipasang terlebih dahulu hingga menunggu jetting wet, joint-nya kering gitu. Nah, konsekuensinya apa? Tentu konsekuensinya ketika, erection girder-nya itu gagal, maka cukup besar ya, baik dari segi biaya, dari segi waktu maupun dari keselamatan, para pekerjanya gitu. Kemudian selanjutnya, pertanyaan besarnya, kalau kita izinkan sepemahaman atau sepengetahuan saya, bagaimana sih para insinyur menjawab? Jadi untuk menjawab hal tersebut tentu kita menjawab, terhadap apa-apa yang sudah ditemukan oleh, tim audit ya dan, tim-tim investigator. Nah, ternyata, tadi ketika kondisi pemasangan girdernya itu tidak stabil, kemudian gantungan derek itu mengalami pelonggaran sehingga gelagar berrotasi, kemudian vertikalisasi gantungan itu sulit dikontrol. Kuncinya adalah, ada di titik, sini kalau saya bisa
kursor saya tunjukkan. Saya ambil 3 contoh di kasus girder jatuh di lokasi yang berbeda dan perusahaan yang berbeda. Sama-sama menggunakan sistem menggunakan double crawl crane. Namun case kegagalannya juga sama-sama pelonggaran dari gantungan atau slingnya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita menemukan suatu hal yang sama dan itu beruntun, maka otomatis disinilah masalahnya. Jadi kita harus melakukan inovasi baru supaya bagaimana sling ini kita rubah, atau kita juga perlu cek ulang seperti apa sih gaya-gaya yang terjadi pada saat si crane dan girder itu melakukan lifting atau melakukan pergerakan sampai dengan dia menaruh girder di atas pier atau abutment. Nah, solusinya izinkan saya juga memberikan solusi terkait dengan bracket system ini. Jadi pada saat itu kalau boleh saya bercerita sedikit, memang ketika regulator itu memerintahkan seluruh kontraktor atau konstruksi infrastruktur yang ada di Indonesia itu di stop, maka ada efek yang beruntun di mana para kontraktor tidak akan bisa bekerja atau melanjutkan pekerjaannya atau berkegiatan di kontrak yang sesungguhnya dia terikat kontrak dan harus selesai sesuai dengan schedule gitu. Nah, case-nya adalah sebagai seorang insinyur tentunya kita perlu memfokuskan ya titik masalahnya itu berada di mana, dan mencoba untuk memberikan justifikasi teknis atau metode-metode atau inovasi-inovasi yang tentunya dapat menjawab permasalahan tersebut sehingga kedepannya juga tetap bisa berjalan konstruksinya dan itu terjamin atas kecelakaan kerjanya. Artinya minimal dapat mengurangi dan minimal akan menimbulkan kepercayaan publik kembali. Yang pertama, kenapa kita mengusulkan bracket system ini? Jadi yang tadinya sling itu tadi sudah disampaikan bahwa dia akan terjadi sesuatu pelonggaran atau mengakibatkan girder itu berotasi gitu ya. Maka dengan bracket ini kita memindahkan titik tumpu. Jadi yang sebelumnya ketika kita menggunakan sling itu titik tumpunya berada di bawah, otomatis girder itu bisa berguling ke kanan atau ke kiri. Lalu kita pindahkan titik tumpunya ada di atas ya. Ketika dia di bracket seperti ini di dua arah, kanan dan kirinya, maka titik tumpu itu berada di sini. Jadi se-ekstrim misalkan kita bicara ekstrim saja ini kita goyangkan dengan kecepatan penuh gitu ya, kita goyangkan gitu ya, dia tidak akan mengguling ke kanan kiri, tapi dia akan berayun sesuai dengan titik tumpu yang ada di atas. Itu adalah ide sederhananya. Nah, lalu kemudian secara kontrol vertikal juga akan lebih baik. Kenapa? Karena ketika di bracing gitu, karena ini bahasanya ada di bracket gitu, dikunci, maka kontrolnya itu akan lebih mudah. Jadi dia ketika kita geser ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu dia akan terkontrol sesuai dengan arahan atau posisi yang sesuai di lapangan. Kemudian tentunya ketika kita mengajukan sebuah inovasi yang baru di mana ini menggunakan bracket atau menggunakan baja, maka bajanya pun harus kita pastikan dia mampu menahan beban dari si girder itu sendiri. Tentunya ditambah dengan faktor koefisien yang untuk keselamatan. Nah, tentu selain itu juga bajanya harus bersertifikat dan menghindari terkait dengan deformasi bracket.
Karena jangan sampai juga ketika sling itu sudah kuat tapi dia masih guling, ketika kita bracket justru malah bracketnya yang tidak kuat, nah itu, justru menimbulkan masalah baru. Lalu secara proses erection juga tetap, sama dengan metode konvensional atau metode yang sebelumnya, karena kita tidak mengubah eee, mengubah cara ya, cara atau metodenya masih sama, namun kita hanya istilahnya menambahkan atau add in lah ya, ada penambahan atau pergantian pemodifikasian. Kita memodifikasi yang tadinya sering menjadikan bracket. Jadi tetap, sama dibanding dengan metode yang sling tersebut, ya sekitar 2 sampai 2,5 jam per feeder. Ya ini sekilas, bahwa memang, bracket system ini kita usulkan, kita ajukan untuk melakukan justifikasi teknis terkait dengan metode pelaksanaan lifting girder pada saat itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk dapat melaksanakan pekerjaan ketika memang secara regulator saat itu melakukan penyetopan. Latar belakangnya apa? Iya, pekerjaan proyek, Tol Manado Bitung yang saat itu kami membutuhkan erection sekitar 360 girder yang harus kita angkat, di mana memang dari master schedule itu kalau memang ini stop dan tidak ditemukan solusi-solusinya, maka efeknya adalah efek domino, schedule akan tidak tercapai dan, pekerjaan atau proyek itu akan molor. Dan efeknya lagi, tentu terkait dengan biaya, tentunya kontraktor pun akan, mendapati kerugian di sana. Jadi, secara etik memang kegagalan konstruksi atau perobohan-perobohan girder ini, saya mencoba untuk, objektif. Saya berada di posisi seorang insinyur profesional saat ini, jadi, memang, tidak sepenuhnya juga salah terkait dengan para kontraktor tersebut karena bisa, dilihat bahwa itu terjadi di berbagai macam proyek yang melakukan hal yang serupa. Artinya memang ada sesuatu yang perlu dibenahi dari metode tersebut yang tentunya ke depan juga perlunya ada standarisasi nasional untuk memperkenalkan metode yang lebih aman, dan di samping aman memang kita tahu sendiri bahwa metode pekerjaan itu tidak masuk dalam biaya gitu ya kalau kita bicara secara biaya atau proyek. Makanya juga, walaupun itu nanti akan distandarisasi secara nasional dan lebih aman dan juga secara biaya juga tidak memakan biaya yang cukup besar gitu ya. Kita tahu, bahwa metode lifting girder itu ada beberapa ya. Kalau boleh saya sebut, yang pertama kita bisa menggunakan metode menggunakan one crane ya, jadi hanya menggunakan satu crane dengan kekuatan tertentu yang mampu menahan satu girder, kemudian dia dipalang gitu ya, untuk mendapatkan atau mengangkat sebuah girder yang diarahkan menggunakan tali dan ditaruh di atas, abutment atau pier. Yang kedua adalah metode yang, kita sampaikan, yaitu menggunakan double crane yang diangkat, di sisi ujung kanan dan ujung kiri diangkat dan berjalan bersamaan untuk dipasang di, jembatan. Dan yang ketiga adalah metode launcher lah. Kalau metode launcher ini memang secara keselamatan kerja ini adalah metode yang paling aman. Namun, secara biaya tentu, ini berbeda karena beberapa hal yang saya baca gitu, yang saya lihat secara biaya, mungkin sudah berubah atau bertambah ya, namun kisarannya gitu, kisarannya pada saat itu ketika kita menggunakan tall crane itu kalau kita, andaikan perumpama itu sekitar 1 M, ketika kita berpindah metode menggunakan launcher maka kita membutuhkan 4 M. Artinya biayanya cukup besar kalau, kita menggunakan launcher.
Itulah kenapa kita tetap menggunakan powerplant, namun kita melakukan modifikasi untuk keselamatan kerjanya, gitu ya. Jadi di samping biayanya itu bisa tetap murah atau mungkin tidak terlalu mahal, gitu ya. Secara keamanan juga kita harapkan itu bisa terjamin dan tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan kerja akibat girder atau kesalahan yang ada di lapangan atau proses metode proses pengangkatan lifting girder tersebut. Secara kode etik dan etika insinyur yang saya pahami memang teknis itu sangat diperlukan, perhitungan juga harus benar-benar melihat dari berbagai macam sisi atau sudut pandang ya. Ada yang kita juga tidak melakukan sudut pandang secara teknis saja, namun kita juga melakukan sudut pandang secara biaya juga, dan secara sosial pun juga kita harus melakukan posisi sudut pandang. Sebagai contoh ketika girder-girder ini jatuh, secara insinyur pun dia akan melakukan stop untuk memblocking apa namanya, sosial yang menjadikan masyarakat itu tidak, yang awam gitu ya, masyarakat awam tidak percaya lagi dengan insinyur gitu. Nah, artinya berbagai macam konflik yang terjadi dan berbagai macam bidang tentu perlu kita kaji dan kita dudukkan bersama untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan yang lebih profesional. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sebelumnya apabila ada salah kata pada saat saya menyampaikan presentasi atau paparan ini. Saya sepenuhnya mohon maaf, dan ranah saya adalah ranah untuk belajar, dan contoh-contoh yang kami ambil atau sampel-sampel berita yang kami ambil sepenuhnya tidak menyalahkan salah satu pihak atau pihak-pihak lain. Di sini saya hanya mengambil contoh itu untuk sebagai pembelajaran untuk ke depan dan untuk memajukan keilmuan-keilmuan dari profesi sudut pandang insinyur di teknik sipil. Mungkin itu, terima kasih. Sekali lagi izinkan saya menutup paparan dan presentasi dari tugas mata kuliah Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Insinyur Muda Indonesia.